Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini akan sangat-sangat panjang, mungkin bisa 1 jam lebih, kurang lebih 1 jam lah. Karena memang ini adalah beberapa video yang sudah saya buat, kemudian saya pikir-pikir lagi masuk ke dalam satu tema yang harusnya ketika dijadikan satu video atau digabungkan seperti itu, maka bisa mendapatkan hasil yang maksimal bagi penonton juga. Memang terasa jenuh menonton 1 jam, tapi percayalah manfaatnya itu lebih baik daripada saya potong-potong beberapa video, kemudian beberapa orang hanya melihat satu video atau beberapa orang melihat 3 video saja dan melupakan video yang lain. Karena video ini berkesinambungan, video ini menawarkan beberapa metode untuk budgeting. Silahkan memilih metode mana yang cocok bagi masing-masing orang, tentulah berbeda. Saya harap dengan menggabungkan video ini teman-teman bisa tahu mana yang lebih cocok untuk diri kamu sendiri dan mana yang tidak cocok. Saya harap tetap memilih satu metode agar bisa mendapatkan apa yang kita impi-impikan, yaitu hidup berkecukupan, hidup bermanfaat bagi orang lain lewat rezeki yang berlimpah atau rezeki yang cukup. Jadi kita cukup dengan rezeki yang Allah berikan, tidak meminta-minta kepada orang lain, tidak menjadikan hidup kita itu beban untuk orang lain, bahkan kita bisa memberikan berkah manfaat untuk orang lain. Oke, silahkan menonton, silahkan menikmati, semoga bermanfaat. Kita mulai videonya dari awal sampai selesai. Ingat, untuk hal investasi juga, orang yang tahan untuk melakukan hal-hal yang konsisten, tidak hanya investasi, di semua hal. Orang yang konsisten, mau bersabar, mau belajar dari awal, itu akan mendapatkan ilmu yang utuh, itu akan mendapatkan hasil yang lebih memuaskan dari orang yang tidak tahan, orang yang mudah terdistraksi, orang yang mudah bosan, seperti itu ya. Saya harap silahkan tonton dari awal tanpa di skip sampai akhir, semoga mendapatkan manfaat. Saya harap video ini bisa berguna bagi teman-teman yang ingin belajar investasi atau bagi teman-teman yang ingin menabung, khususnya budgeting. Jadi ketika teman-teman masih bingung bagaimana ketika kita mendapatkan uang itu harus kemana, uang itu berapa persentasenya untuk kebutuhan, berapa persentase untuk keinginan, berapa persentase untuk menabung, ataukah uang kita hanya mampir lewat. Ketika gajian datang, kita mendapatkan uang, kemudian kita keluarkan sampai habis, kita tunggu bulan depan, kita dapat uang, kita keluarkan sampai habis, begitu seterusnya sampai kita berhenti dari pekerjaan, kemudian kita hanya berpangku tangan kepada orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu kita harus belajar bagaimana kita budgeting, bagaimana kita mengatur uang. Ingat, ketika kita bisa mengatur uang, maka uang menjadi budak yang baik untuk diri kita. Tapi ketika kita tidak bisa mengatur uang, bahkan uang menjadi raja bagi diri kita, maka uang adalah raja yang buruk untuk orang yang tidak bisa mengatur uang tersebut. Saya akhiri openingnya, saya akhiri intronya. Silahkan disimak baik-baik, semoga mendapatkan hal yang diinginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang uang, tentang finansial. Judulnya adalah jangan mulai investasi terlebih dahulu sebelum kita tahu hal ini. Pernah dari kita mendengar atau membaca suatu istilah yang disebut financial freedom atau kebebasan secara finansial, yaitu kebebasan akan hal-hal yang terikat dengan uang, yang mengharuskan kita bekerja terlebih dahulu untuk mendapatkan uang. Singkatnya atau mudahnya, kita sudah mapan secara finansial. Kita bisa membeli apapun yang kita mau pada saat itu juga, tanpa perlu mengkhawatirkan kita mempunyai uangnya atau tidak. Tentu untuk mencapai tahap ini dibutuhkan waktu, proses, dan suatu perjuangan yang tidak mudah. Saya akan membahas mulai dari titik nolnya
sampai kita bisa mampu untuk mencapai atau berada di titik tersebut, atau minimal stepnya kita paham terlebih dahulu. Setelah itu tergantung usaha kita untuk bisa mencapai hal tersebut. Tentu video ini akan panjang ketika saya membahas dari nol sampai secara rinci kita bisa mencapai financial freedom. Saya akan membahas untuk video kali ini dari nol, awal kita tidak tahu sama sekali apa langkah yang harus kita ambil sampai kita mencapai titik di mana kita bisa berinvestasi untuk kemudian mendapatkan yang dinamakan dengan financial freedom. Pertama-tama, langkah awal yang perlu kita ambil adalah kita mencatat pendapatan dan pengeluaran kita. Pendapatan bisa dari gaji kita tiap bulan, atau usaha kita, mungkin dagang atau lain sebagainya, freelance dan lain-lain. Sedangkan pengeluaran bisa kita catat harian atau bulanan. Saya lebih suka mencatatnya harian karena ada detail-detail atau uang-uang receh yang mungkin kita keluarkan tanpa kita sadar atau kita lupakan ketika kita menunggu terlalu lama sampai 1 bulan. Biasanya saya mencatat itu malam hari, ketika pagi sampai malam selesai saya mengeluarkan uang, dan kemungkinan pada hari itu saya tidak mengeluarkan uang lagi, baru saya catat pengeluaran apa saja yang saya keluarkan pada hari itu, termasuk pengeluaran kecil seperti parkir atau kita memberi orang lain, pengamen atau pengemis dan lain sebagainya. Itu perlu kita catat, harus secara detail, karena ini dasar awal agar kita bisa memahami bagaimana kita bersikap terhadap uang yang kita miliki. Setelah kita paham berapa pengeluaran kita setiap harinya, setiap bulannya, dan berapa pemasukan kita setiap bulannya, kita akan tahu kondisi kita, apakah pengeluaran dan penghasilan kita seimbang. Jadi kita dapat misal 5 juta, kita keluarnya juga 5 juta, atau berlebih penghasilannya 5 juta, pengeluaran hanya 4 juta, atau bahkan kita kurang penghasilan hanya 5 juta, pengeluaran bisa sampai 7 juta, 8 juta. Jadi di sini pentingnya step awal, yaitu kita mencatat pengeluaran dan pendapatan kita. Setelah kita tahu pengeluaran dan pendapatan kita, step kedua adalah mengatur pola hidup kita, mengatur gaya hidup kita. Di sini kita harus paham di mana kebutuhan dan di mana keinginan. Kadang-kadang orang salah dalam mengartikan kebutuhan dan keinginan ini. Oke, kita tahu semuanya bahwasanya kebutuhan adalah yang paling penting, yang paling primer adalah sandang, pangan, papan, makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kita akan bahas coba satu persatu. Ketika kita bahas makanan, kita makan sehari normalnya adalah 3 kali. Tapi ketika kita makan, apa yang kita makan? Apakah kita makan harus ke restoran yang mahal? Kalau nggak makan yang mahal kita nggak bisa makan, atau cukup kita makan di warteg atau warung-warung biasa pinggir jalan 10.000 kita sudah kenyang. Kita bisa bedakan, kita makan sekali bisa 100.000, atau kita makan makanan yang lebih terjangkau 10.000, 15.000 kita sudah kenyang. Kalau saya pinjam kata-kata bapak saya, kita makan dengan harga yang 100.000 dengan kita makan, dibandingkan dengan kita makan dengan makanan yang harganya 10.000, ketika sudah masuk ke mulut kita, nanti keluarnya akan sama. Itu tidak perlu saya jabarkan ya, kita sudah tahu sama-sama keluarnya apa. Jadi ini pentingnya membedakan. Makanan memang kebutuhan, tapi ada makanan itu yang sekedar keinginan kita, makanan yang harganya mahal, dan makanan yang harganya standar, yang dengan kita sama-sama makan, kita sama-sama kenyang. Tidak ada perbedaan selain rasa dan nafsu kita saja untuk memenuhi apa keinginan dari lidah kita itu. Jadi sebenarnya makanan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat singkat. Rasa dari makanan itu sesuatu yang sangat-sangat singkat. Ketika kita makan, kita rasakan kelezatannya di lidah kita saja. Setelah kita telan, selesai. Itu adalah nikmat yang paling singkat, yaitu makanan. Semahal-mahalnya makanan, ketika sudah kita telan sudah selesai, rasanya hilang. Ketika kita sudah bisa menahan nafsu kita, tidak makan makanan yang mewah, maka kita akan bisa memperbaiki gaya hidup kita, memperbaiki keuangan kita. Yang kedua adalah pakaian. Banyak dari kita mungkin membeli pakaian hampir setiap bulan, atau bahkan lebih gilanya setiap minggu kita harus beli pakaian. Bayangkan kita menutup aurat, keluar dari rumah, berapa pakaian yang akan kita pakai? Apakah kita akan pakai baju selemari semuanya? Tentu tidak, kita hanya memakai satu pakaian.
cukup satu pakaian menutup aurat, kita bisa keluar. Jadi buat apa beli pakaian sebanyak-banyaknya? Pakaian yang dibutuhkan adalah pakaian yang kita kenakan untuk kita keluar rumah untuk menutup aurat. Rasulullah SAW dalam satu riwayat hanya mempunyai 3 pakaian, 3 helai pakaian. Lalu kita sebagai umatnya kenapa harus menumpuk-numpuk pakaian sampai satu lemari? Bahkan kita lupakan, kita pakai pakaian A, pakaian B, pakaian C, D, E, F, G sampai Z, kita lupakan. Bahkan ada yang kita lupa bahwa kita sudah punya pakaian itu, kemudian kita beli pakaian yang baru yang motifnya atau gayanya mirip seperti pakaian yang sudah kita punya. Yang ketiga adalah papan atau tempat tinggal. Tempat tinggal ketika kita masih hidup sendiri atau kita baru menikah atau mempunyai satu anak, kita tidak perlu punya rumah yang besar, punya ruangan sampai 10 dan lain sebagainya. Itu boleh, tapi nanti ketika kita sudah mencapai finansial yang stabil, syukur-syukur kita sudah sampai ke financial freedom. Terserah kalau kita sudah selesai dengan game keuangan ini, kita mau beli apapun, kita mau renov rumah sebesar apapun, itu terserah. Tapi ketika kita masih di titik nol, mau mencapai financial freedom, kita harus ngempet bahasanya itu. Jadi menahan diri dulu, tidak mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak penting atau hanya bersifat keinginan sesaat untuk kesengsaraan yang lama. Jadi penting untuk diingat, kunci dalam mencapai atau mempercepat kita mencapai tujuan financial freedom adalah harus menahan diri terlebih dahulu di awal. Langkah yang kedua, setelah kita mencatat pemasukan dan pengeluaran, kemudian kita merubah gaya hidup kita, langkah yang ketiga adalah kita mengurangi atau bahkan melunasi hutang. Ini sangat penting. Di dalam Islam, hutang itu sangat-sangat berbahaya. Jika kita tidak bisa membayar hutang kita di dunia, maka di akhirat hukum tetap berlaku. Hutang kita harus dibayar. Kita di akhirat tidak mempunyai uang, tidak membawa uang, maka alat tukarnya atau alat pembayarannya adalah amalan baik kita di dunia. Itu adalah suatu hal yang sangat-sangat merugikan untuk diri kita. Secepat mungkin kita harus melunasi hutang. Di pembahasan yang lain kita akan membahas ada hutang yang baik, ada hutang yang jahat. Tapi untuk secara umum di awal saya sarankan untuk melunasi semua hutang. Tidak memiliki hutang apapun, hidup lebih aman, hidup lebih tentram. Setelah kita mencapai tahapan ini, ketika kita sudah melunasi hutang, kita sudah memperbaiki gaya hidup, langkah yang keempat adalah kita mulai menabung untuk dana darurat. Dana darurat seperti namanya, dana yang kita butuhkan atau kita keluarkan hanya untuk keadaan darurat. Contohnya ketika kita bekerja, kemudian tiba-tiba kena PHK atau kita resign, kita bisa memakai dana darurat untuk kehidupan kita sehari-hari. Atau mungkin contoh ekstrimnya ketika kita terjadi kecelakaan, kita butuh dana yang besar, kita bisa pakai dana darurat tersebut. Umumnya dana darurat itu adalah 6 kali pengeluaran kita dalam sebulan. Makanya langkah pertama itu adalah langkah yang paling penting. Ketika kita tahu nilai atau pengeluaran kita setiap bulannya berapa, kita akan bisa menakar atau menghitung dana darurat yang kita butuhkan. Contohnya, saya asumsikan kamu lagi bujang, belum menikah, tinggal sendiri gitu ya. Di tahun 2023 ini pengeluaran tiap bulan 2 juta. Berarti 2 juta dikali 6 bulan, 12 juta. Atau ada orang yang lebih berhati-hati, jadi dia siapkan dana daruratnya dalam 1 tahun. 2 juta dikali 12, 24 juta. Setelah kita penuhi dana darurat, kita naik level lagi. Yang kita perlu persiapkan adalah asuransi. Di sini saya tidak akan membahas asuransi karena saya mengambil suatu pandangan yang menyatakan bahwasanya asuransi itu termasuk riba. Saya tidak menyiapkan dana untuk asuransi. Sebagai gantinya, saya akan menambah melipat gandakan dana darurat. Misalnya, kalau saya secara pribadi dana daruratnya adalah selama 12 bulan. Kalau pakai hitungan yang tadi, setiap bulan kita pengeluarannya adalah 2 juta, dana daruratnya adalah 24 juta. Tapi karena kita tidak memakai asuransi, kita kalikan 2 menjadi 48 juta. Itu adalah dana darurat yang perlu kita siapkan untuk mengcover dana darurat dan dana asuransi.
Setelah semua itu tercapai, barulah kita masuk ke tahap investasi atau menabung. Dalam tahapan investasi perlu sesuatu wawasan yang sangat-sangat luas, sangat-sangat mendalam. Jadi tidak akan saya bahas di video kali ini. Untuk investasi akan kita bahas insya Allah di video selanjutnya. Jadi itu step-stepnya sebelum kita memulai investasi. Setelah kita investasi, baru kita bisa paham urutan-urutan yang perlu kita capai dari awal sampai ke financial freedom atau bebas finansial. Saya rasa cukup video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah lanjutan dari video yang kemarin. Video yang kemarin kita membahas tentang persiapan sebelum kita masuk ke tahap investasi, yaitu tahapan-tahapan atau langkah-langkah apa yang perlu kita persiapkan atau kita mapankan terlebih dahulu sebelum kita berinvestasi agar kita lebih siap dan tidak terganggu proses investasi dengan hal-hal di luar investasi, yaitu hal-hal seperti sesuatu yang darurat. Kita mempersiapkan dana darurat, dana asuransi yang kita masukkan ke dana darurat tersebut. Video kali ini kita akan membahas salah satu teknik atau salah satu saran untuk membagi hasil atau untuk membagi gaji penghasilan yang kita peroleh agar kita bisa lebih memaksimalkan uang yang kita sudah peroleh. Kita sama-sama tahu bahwasanya uang adalah tuan yang sangat buruk, tapi dia adalah budak yang sangat baik. Yang saya maksudkan di sini, ketika uang menjadi tuan adalah kita diperbudak. Kehidupan kita terpaut hanya untuk uang. Kita mencari mati-matian uang tersebut, lalu kita menghambur-hamburkan uang tersebut. Setelah itu kita sedih dan susah di kehidupan kita karena uang tersebut. Sedangkan ketika kita menjadikan uang itu sebagai budak kita, uang itu akan baik, yaitu uang itu akan bekerja untuk kita, dan dia juga mendatangkan uang-uang yang lain yang bisa kita gunakan dan mempekerjakan uang-uang itu lagi untuk menghasilkan yang lebih banyak. Kita gulung-gulung sampai kita mendapatkan kehidupan yang kita inginkan. Untuk kali ini kita akan membahas alokasi dana dengan metode 40, 30, 20, dan 10. Jadi maksudnya apa angka-angka ini? Saya akan menjelaskan satu persatu di setiap angkanya. Angka-angka ini dimaksudkan untuk persentase yang harus kita sisihkan dari pendapatan kita untuk sesuatu hal tertentu atau untuk pos tertentu. Kita akan mulai dari pos yang paling besar, yaitu 40 atau 40%. 40% dari uang yang sudah kita hasilkan harus kita sisihkan untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan primer. Contohnya seperti kebutuhan makan, gas, listrik, air, transportasi, dan lain sebagainya, yang sifatnya adalah sehari-hari dan harus kita penuhi, kalau tidak kehidupan kita tidak berjalan semestinya. Dalam metode ini, untuk keinginan baik itu sekunder atau tersier juga termasuk ke pos 40% ini, termasuk kebutuhan jalan-jalan, membeli barang-barang mewah, makan makanan mewah, wisata kuliner, dan lain sebagainya. Itu termasuk di pos 40%. Selanjutnya kita akan membahas yang kedua, yaitu angka 30 atau 30%. 30% dari penghasilan kita harus kita sisihkan untuk dana pembebasan utang atau dana kredit. Ketika kita masih mempunyai utang atau kredit, kita diwajibkan untuk membayar tiap bulannya. Maka dari itu kita harus selesaikan atau kita harus sisihkan agar tidak hutang itu menggulung dan menjadi makin besar, atau naudzubillah kita meninggalkan kehidupan ini mati dalam berhutang, mati masih meninggalkan hutang. Itu adalah sesuatu yang sulit untuk kehidupan kita setelah kematian. Sebisa mungkin kita selesaikan agar kita bisa pindahkan pos 30% ini untuk kebutuhan yang lain. Bisa kita masukkan ke pos kebutuhan tambahan ke 40% ini atau ke pos tambahan selanjutnya. Yang selanjutnya adalah angka 20 atau 20% penyisian penghasilan kita
untuk dana investasi. Di metode ini 20% itu juga sudah termasuk ke dana darurat yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Dana darurat haruslah kita persiapkan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke investasi. Dana darurat umumnya adalah 6 kali pengeluaran kita sehari-hari, 6 kali pengeluaran kita dalam sebulan. Kita kalikan, kemudian kita simpan baik-baik. Kapan dana darurat itu digunakan? Sama seperti namanya, dana darurat digunakan saat keadaan darurat. Kalau tidak ada keadaan yang membutuhkan uang sangat besar sampai kita harus mengeluarkan dana darurat, jangan sampai dana darurat itu dikeluarkan. Terlebih-lebih ketika kita hanya menginginkan sesuatu benda, menginginkan suatu makanan yang itu mewah, kita tidak mampu atau belum mampu membelinya, jangan memakai dana darurat untuk membeli barang-barang tersebut. Untuk investasi ini saya akan membahasnya lebih detail di video yang lain. Kita akan masuk ke angka selanjutnya, yaitu 10 atau 10%. 10% dari penghasilan kita harus disisihkan untuk charity atau untuk sedekah, termasuk juga zakat. Di dalam Islam, zakat dalam setahun kita harus menyisihkan 2,5%. Bukankah dari setiap penghasilan kita terdapat rezeki orang lain? Dalam Islam yang wajib kita keluarkan adalah 2,5%. Tapi bukankah lebih baik ketika kita mengeluarkan 10% untuk suatu kebaikan, untuk sesuatu yang sifatnya bersedekah atau beramal? Di sini juga termasuk untuk memberikan uang kepada orang tua, kepada fakir miskin, sumbangan kepada masjid, sumbangan kepada sesuatu yayasan yang sifatnya non-profit, agar kita mendapatkan keberkahan dalam uang kita, agar kita mendapatkan keberkahan di rezeki kita dan kehidupan kita. Dalam pola 40, 30, 20, dan 10 ini mungkin terkesan sulit karena kita harus mau tidak mau hidup dengan 40% dari penghasilan kita, sedangkan 60 harus dialokasikan ke berbagai tempat. Tapi ketika kita sudah disiplin atau terbiasa dalam melakukan pola ini, insya Allah akan mudah, dan itu juga memudahkan hari tua kita karena kita sudah terbiasa membagi uang. Kita punya dana darurat, kita punya dana pensiun, akhirnya kita bisa hidup tenang, tidak hanya tergantung pada pekerjaan. Ketika kita sudah selesai atau pensiun dari pekerjaan, kita bisa menikmati hidup dengan uang yang sudah kita tabung atau kita investasikan. Mungkin pola ini cocok untuk satu orang dan tidak cocok untuk orang yang lain. Maka dari itu, video selanjutnya saya akan membahas pola yang lain, bukan 40, 30, 20, ataupun 10. Saya akan coba pola yang lain, masih di pembagian pos-pos dalam membagi penghasilan atau keuangan kita. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini melanjutkan dari video yang kemarin, yaitu cara lain atau alternatif dari pembagian pos-pos untuk pendapatan kita, kemudian kita bagi-bagi dalam suatu persentase tertentu, dalam angka-angka tertentu, agar kita bisa habiskan uang kita atau penghasilan kita di pos-pos tersebut. Kita bisa hidup bahagia saat ini dan kita punya tabungan nilai investasi ke depannya di masa tua, di masa pensiun kita. Saat ini kita bisa cukup hidup berkecukupan, dan sampai tua nanti kita bisa hidup dengan gaya hidup yang saat ini kita pegang atau kita laksanakan. Baik, yang kemarin, video kemarin kita membahas pos-pos atau pembagian uang dengan metode 40, 30, 20, dan 10. Silahkan dicari atau dilihat video sebelumnya, sebelum pas dari video ini, untuk pembahasan lebih lanjut. Jadi saya hanya menawarkan berbagai metode. Saya tidak tahu metode mana yang cocok bagi tiap masing-masing individu. Saya sendiri tidak memakai 40, 30, 20, dan 10 yang kemarin, ataupun metode yang saya ungkapkan atau saya jabarkan saat ini. Saya mempunyai metode tersendiri yang insya Allah akan saya buatkan videonya secara khusus. Untuk video kali ini tidak berlama-lama, saya akan menjelaskan metode 50, 30, dan 20. Persentase pembagian dari pendapatan kita 50%, 30%, dan 20%.
kita akan bahas satu persatu secara singkat. Kemudian saya akan melanjutkan dengan video yang lain, metode lain, satu lagi. Kemudian baru saya akan bahas atau saya akan sampaikan bagaimana cara saya pribadi membagi uang yang sudah saya peroleh sebagai kebutuhan dan sebagai investasi atau sebagai pos-pos yang lain. Baik, kita mulai 50-30-20. 50% pendapatan kita harus kita sisihkan terlebih dahulu untuk kebutuhan kita. Untuk video yang kemarin 40% ini agak renggang sedikit, yaitu 50%. Misal pendapatan kita 5 juta, berarti 2,5 juta uang itu untuk kebutuhan kita pribadi, khusus untuk kebutuhan primer. Jadi untuk uang iuran kampung, untuk listrik, untuk air, untuk gas, transportasi dan lain-lain yang sifatnya adalah primer, makanan dan sebagainya. Kemudian 30% pendapatan kita sisihkan, yang berarti ketika kita mendapatkan uang 5 juta tiap bulan, berarti 1.500.000 kita keep atau kita masukkan ke pos 30%, yaitu pos untuk keinginan. Yang pos pertama 50% adalah untuk need atau kebutuhan, 30 adalah untuk want, yaitu keinginan kita. Kebutuhan yang sifatnya tersier, ketika kita tidak membelinya atau tidak melaksanakan hal tersebut, kita tidak rugi apa-apa, kita tidak kehilangan apa-apa. Contohnya seperti staycation misalnya ke Bali, kalau kita dapat uang 5 juta tiap bulan, berarti 30% adalah 1.500.000. Misal kita butuh atau kita berkeinginan staycation jalan-jalan ke Bali, membutuhkan uang 3 juta, berarti kita sisihkan 1 bulan 1,5 juta. Jangan langsung ambil 3 juta, kita harus disiplin. 1,5 juta di bulan pertama, kemudian bulan kedua baru kita sisihkan 1,5 juta lagi, total 3 juta, baru kita mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu contohnya staycation di Bali. Jadi jangan langsung di bulan pertama kita ada uang 5 juta, kita ambil 3 juta, 2 juta, kita kelabangkan. Bagaimana kita menyambung hidup dalam 1 bulan dengan uang 2 juta, sedangkan 3 jutanya untuk kepentingan yang sebetulnya tidak terlalu penting, hanya keinginan untuk refreshing yang sesungguhnya tidak dilakukan pun kita tidak mendapatkan sesuatu dampak yang signifikan di hidup kita. Lanjut ke angka selanjutnya, 20%. Angka 20 harus kita alokasikan khusus untuk diri kita di masa depan. Maksudnya adalah untuk menabung atau untuk investasi. Mirip betul seperti yang metode kemarin 40, 30, 20 dan 10. Untuk 20% yang metode sebelumnya adalah untuk investasi atau menabung. Di metode ini kita juga punya 20%, angka yang sama persis untuk investasi dan untuk tabungan kita di masa depan. Untuk investasi dan tabungan seperti yang kemarin saya akan jelaskan khusus satu video tanpa menggabungkan dengan video yang lain agar lebih fokus bagaimana kita melakukan investasi. Uang yang sudah kita sisihkan 20%, kita investasikan kemana? Kan ada banyak instrumen investasi yang kita ketahui di saat ini. Mungkin ada deposito, ada saham, properti, emas, dan lain sebagainya. Itu harus kita bahas secara detail. Kita harus mengilmui agar kita tidak bahasanya boncos atau rugi dalam berinvestasi. Bukannya malah untung, malah buntung gitu ya. Mungkin itu saja video kali ini, singkat, karena video selanjutnya saya akan membahas satu metode lagi. Kemudian video selanjutnya saya membahas khusus metode yang saya pakai saat ini, yang menurut saya sangat-sangat cocok bagi diri saya dan sedikit ekstrim menurut saya bagi orang yang belum terbiasa untuk melakukan investasi atau menabung. Saran saya, silahkan belajar beberapa video yang saya buat metode 40, 35, 40, 30, 20, 10, atau yang saat ini kita bahas 50, 30, 20, atau besok saya akan bahas satu metode lagi lebih ringan daripada video ini. Jadi kita tingkatkan lagi persentase untuk kebutuhan sehari-hari agar mungkin beberapa orang dari kita merasa tidak mungkin untuk hidup dengan uang 2,5 juta dalam 1 bulan, sedangkan kebutuhan kita lebih banyak daripada itu. Makanya kita buat satu, bukan saya buat ya, jadi saya
suguhkan, saya tawarkan satu metode lagi yang lebih ringan untuk mungkin pemula atau orang yang baru mau belajar mengalokasikan dana, mengatur kehidupan, mengatur keuangannya agar hidup lebih bahagia di masa depan atau di masa tuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan melanjutkan masih di edisi yang seperti kemarin, yaitu edisi pembagian pos dari pendapatan kita, yaitu uang yang sudah kita dapatkan dari hasil gaji sebagai kita bekerja atau sebagai laba, pendapatan dari kita berdagang atau pendapatan dari kita bisnis, dan pendapatan lain. Yang jelas uang yang masuk ke dompet atau ke saku kita, mau kita apakan atau mau kita kemanakan agar bisa lebih maksimal kita kelola. Jangan sampai uang itu terbuang sia-sia, jadi hanya sekedar lewat, sekedar masuk sebentar kemudian keluar tanpa kita mendapatkan hasil atau dampak yang signifikan di hidup kita. Kita sudah pelajari yang kemarin prinsip 40, 30, 20, dan 10. Kemudian video selanjutnya itu kita pelajari prinsip 50, 30, dan 10. Saat ini saya akan menawarkan lagi satu prinsip yang mungkin saja prinsip ini cocok, atau mungkin kamu lebih cocok ke prinsip sebelumnya 40, 30, 20, 10, atau mungkin 10, 30, 20. Saya akan berikan satu penawaran lagi, kemudian masih ada 2 penawaran lagi setelahnya, baru saya akan berikan cara saya memanage uang secara pribadi. Jadi teori saya sendiri dan sudah saya buktikan sendiri. Baik, video saat ini kita akan membahas tentang pos-pos keuangan atau persentase uang yang harus kita sisihkan agar bisa memaksimalkan uang itu untuk kehidupan kita saat ini dan masa datang, gitu ya. Metodenya adalah 70, 20, dan 10. 70, 20, dan 10. Intinya adalah 100% gitu ya. 100% uang kita habiskan, dimasukkan ke pos-pos yang sudah kita rencanakan. Angka yang pertama 70, sama seperti yang kemarin ini merujuk ke persentase, yaitu 70%, 20%, dan 10%. 70% uang yang sudah kita dapatkan harus kita sisihkan untuk kebutuhan sehari-hari. 70% disisihkan untuk kehidupan sehari-hari, baik itu kehidupan yang bersifat primer, sekunder, dan tersier. Jadi beda dengan yang kemarin. Kemarin kita ada pos tersendiri untuk suatu keinginan, want, tapi di sini kita jadikan satu. Di prinsip ini 70% adalah kebutuhan, keinginan, dan kebutuhan yang tersier. Contohnya seperti membayar bulanan listrik, membayar air, gas, kemudian iuran bulanan di kampung, sampah, dan lain sebagainya. Transportasi itu juga masuk semuanya ke kebutuhan yang 70%, masuk ke kebutuhan. Sedangkan untuk kita jalan-jalan, nongkrong, dan lain sebagainya juga termasuk di pos ini, pos 70%. Jadi intinya kehidupan kita sehari-hari harus kita pangkas full 70%, harus itu. Mau kita bisa hidup, mau kita kesulitan, itulah uang yang harus kita habiskan, atau hanya itu uang yang kita punya. Tidak boleh ambil 30%-nya. Jadi cukup fokus 70%. Misal kita punya penghasilan rutin tiap bulan 5 juta, berarti 70% dari 5 juta adalah 3.500.000. 3.500.000 mulai kita terima uangnya sampai kita terima uang lagi di bulan depan, itu harus cukup. Kita tidak boleh curi-curi di pos selain 70%. Intinya itu ya, di setiap teori, di setiap pola atau teknik angka pembagian angka ini, kita harus fokus berdisiplin. Uang yang sudah kita sisihkan atau sudah kita bagi di pos-pos tertentu harus kita habiskan, harus kita pergunakan. Tidak boleh mencuri atau mengambil uang di pos yang lain. Oke, kita masuk ke pos selanjutnya, yaitu pos 20%. 20% di sini tidak sama dengan video sebelumnya. 2 video sebelumnya itu kita bahas 20% untuk investasi dana darurat, intinya untuk masa depan kita. Kita membayar 20%
untuk masa depan kita saat kita sudah tidak bekerja, saat kita sudah tidak mampu menghasilkan seperti saat ini, itu kita pakai 20%. Sedangkan di prinsip ini 20% adalah untuk membayar hutang. Jadi ini lebih darurat. Menurut saya ini lebih darurat daripada kita berinvestasi terlebih dahulu, memakai uang untuk dana darurat terlebih dahulu. 20% untuk kita membayar hutang, entah itu untuk angsuran, hutang kepada teman, hutang bunga berbunga, hutang pinjol dan lain sebagainya, itu harus kita selesaikan terlebih dahulu. Itu harus menjadi prioritas kita. Jadi 20% dari pendapatan kita harus kita bayarkan atau harus kita habiskan untuk melunasi semua hutang kita semaksimal mungkin. Kemudian kita masuk ke angka yang terakhir, yaitu 10%. 10% seperti video-video sebelumnya, pasti ada satu pos untuk investasi atau untuk tabungan jangka panjang, untuk tabungan masa tua kita. Untuk metode ini 10% adalah uang yang harus kita keluarkan untuk investasi atau untuk biaya kita di masa depan. Seperti itu ya, biaya kita di masa depan mencakup investasi, tabungan masa tua, dana darurat, dana pendidikan anak, itu juga termasuk ke pos yang 10% ini. Dalam pos 10% belum saya ceritakan memang, insya Allah next di video selanjutnya kita akan bahas bagaimana instrumen investasinya, kita mengalokasikan dana di 20% yang awal atau 10% ini, atau besok kita bisa sampai ke 50% uang yang kita dapatkan untuk investasi. Itu ada tekniknya tersendiri. Jadi kita bisa mengecek diri kita terlebih dahulu, bagaimanakah kita atau karakteristik kita dalam berinvestasi. Apakah kita termasuk agresif atau kita termasuk orang yang takut untuk menabung atau berinvestasi, atau bagaimana? Kita termasuk agresif, moderat, atau yang seperti apa gitu ya. Jadi cukup sekian videonya. Saya rasa singkat dulu karena setelah ini masih ada dua video lagi tentang teori investasi atau teori pos-pos keuangan yang sudah kita dapatkan ini. Setelah itu baru saya sampaikan bagaimana metode saya yang menurut saya sangat-sangat manjur, sangat-sangat berdampak pada hidup saya, pada keuangan saya gitu ya. Sudah saya tekankan di awal bahwasanya untuk pembagian uang ini setiap orang berbeda-beda. Jadi mungkin saya cocok di metode ini, kamu cocok di metode B, temanmu cocok di metode C gitu ya. Jadi semua tidak bisa sama. Jadi kita harus tahu diri kita, takaran diri kita, bagaimana kita mengelola uang, bagaimana kita menghabiskan uang. Makanya di video awal pendahuluannya, sebelum kita ngobrol masalah pos-pos keuangan ini, adalah bagaimana kita mencatat keuangan kita, bagaimana uang masuk dan uang keluar. Karena itu adalah dasar dari semua metode yang akan dan sudah saya jabarkan saat ini. Baik, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan video yang sebelumnya, yaitu pembagian pendapatan atau pembagian uang yang sudah kita dapatkan, baik itu dari bekerja, gaji, atau hasil dari berdagang, berbisnis, dan lain sebagainya, untuk kita kelola lebih lanjut agar kita bisa lebih sejahtera di dalam hidup saat ini, juga saat yang akan datang, atau di masa tua kita, di masa depan kita. Kita sudah bahas 3 teknik yang sudah kita pelajari, 40, 30, 20, 10, itu metode yang pertama. Kemudian metode yang kedua adalah 50, 30, 20. Selanjutnya kita sudah pelajari juga 70, 20, dan 10. Saat ini kita akan ambil satu metode yang ini saya adopsi atau diadopsi dari prinsip Pareto, yaitu 80/20. Intinya adalah prinsip Pareto, kita melakukan sesuatu hal dengan fokus di 20% yang bisa menghasilkan 80%. Pekerjaan kita akan lebih efisien. Di dalam prinsip Pareto ini kita akan masukkan atau kita adopsi ke prinsip pembagian atau prinsip pengelolaan uang. Jadi hanya ada 80 dan 20. Saya rasa cukup simpel karena hanya 2 nominal di sini, 80 dan 20. Saya akan jelaskan perlahan-lahan. Prinsipnya hampir sama dengan Pareto.
yaitu 20% itu yang akan menghidupi kita di masa tua kita. Kita mulai dari angka yang pertama dulu, yaitu 80%. 80% dari penghasilan kita sisihkan atau kita masukkan ke pos kebutuhan, keinginan, dan semua hal yang bersangkutan dengan hari ini, saat ini. Oke, misal seperti yang kemarin kita ambil pendapatan kita adalah 5 juta rupiah, 80% dari 5 juta adalah 4 juta rupiah. 4 juta harus kita masukkan atau kita keep untuk kebutuhan, keinginan, dan semua yang berhubungan dengan saat ini, baik itu transportasi, listrik, air, gas, uang iuran, dan lain sebagainya. Kemudian anggaran untuk angsuran juga masuk ke angka 80% ini. Jadi semua yang saat ini harus kita keluarkan, yang dana itu kita perlukan untuk hari ini kebutuhannya atau besok, yang sekiranya untuk short time itu masuk ke 80%. Kita masuk ke angka yang kedua, yaitu 20%. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, 20% adalah angka untuk investasi atau menabung, yaitu angka untuk di masa tua kita. Angka atau biaya yang harus kita keluarkan untuk membayar diri kita sendiri di masa depan, yaitu ketika kita menyisihkan 20% pendapatan kita alokasikan untuk diri kita di masa depan, yang nantinya kita tidak perlu lagi untuk bekerja dan hanya hanya mengandalkan 20% ini yang bisa menghidupi diri kita sampai kita selesai atau meninggal, seperti itu. 20% itu khusus untuk investasi, yaitu khusus untuk jangka panjang. Jangan dianggap ketika kita ingin berpergian staycation ke Bali misalnya, yang kita rencanakan 1 tahun yang akan datang atau 6 bulan yang akan datang, kita masukkan ke 20%. Itu salah. Jadi itu tetap uang yang kita keluarkan diambil dari 80% yang awal itu. 20% adalah dana untuk kehidupan kita sehari-hari di masa tua. 20% itu adalah uang untuk menambal kehidupan kita untuk biaya sehari-hari seperti listrik, air, gas, transportasi, iuran, dan lain-lain yang kita keluarkan sehari-hari seperti biasa. Bisa mengesampingkan liburan atau bisa memasukkan liburan juga di sana. Tergantung berapa nominal yang kita keluarkan, berapa effort yang kita keluarkan untuk mengelola dana 20% ini bisa gulung-menggulung seperti bola salju, dan kita bisa mendapatkan return yang sangat besar yang bisa mencukupi diri kita di masa depan. Seperti itu untuk 20%, penjelasannya untuk 20% dan 80%. Jadi sudah seperti yang saya sampaikan kemarin di awal, kita budgeting 40% untuk kebutuhan, kemudian saya naikkan ke 50%, yang kemarin saya naikkan ke 70%, bahkan sekarang saya naikkan ke 80%. Jadi ini adalah suatu opsi bagi teman-teman yang masih belum terbiasa untuk mengelola uang kecil untuk kebutuhan sehari-hari. Awal belum pernah mencoba untuk investasi, mencoba untuk budgeting 100% uang kita habiskan untuk hari ini, kita habiskan untuk bulan ini. Setelah itu kita tunggu bulan depan untuk gajian, kita habiskan lagi, seperti itu seterusnya sampai kita pensiun. Kemudian kita tidak punya dana atau investasi apa-apa, kita hanya mengandalkan anak kalau ada, atau kita bahkan mengandalkan orang sekitar. Kita menjadi orang yang tergantung pada orang lain. Jadi tujuan sebenarnya dari investasi atau menabung adalah agar kita bisa swasembada, agar kita bisa berdiri di kaki sendiri. Kita tidak mengandalkan orang lain, kita mengandalkan hasil dari yang kita peroleh ketika kita bekerja, kemudian kita tabung untuk kehidupan di masa depan kita. Oke, saya kira cukup prinsip Pareto 80-20 ketika kita masukkan ke dalam budgeting. Saya harap bermanfaat. Kita akan lanjutkan videonya. Insya Allah video selanjutnya adalah cara saya budgeting, cara saya membagi atau mengelola uang. Secara sebagian orang mungkin merasa bahwa pembagian ini sangat ekstrim, tapi ini yang sudah saya lakukan, ini yang sudah saya kerjakan selama ini, dan alhamdulillah hasilnya sangat-sangat menguntungkan, hasilnya sangat-sangat di luar ekspektasi. Ketika saya pakai metode-metode sebelumnya, yaitu 20% hanya untuk investasi, ketika saya pakai metode saya yang sudah saya lakukan ini cocok dengan saya,
saya bisa berkali lipat lebih cepat. Misalnya ketika dulu 20%, hanya 20% uang yang saya sisihkan, itu saya bisa mendapatkan uang yang saya inginkan sekitar 3 tahun. Tapi ketika saya pakai metode yang sudah saya implementasikan ini, saya bisa 1 tahun mendapatkan uang yang seharusnya didapat 3 tahun dari 20% yang kita sisihkan metode yang sebelum-sebelumnya. Oke, saya rasa cukup. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita masih berbicara tentang masalah uang, tentang masalah budgeting. Kita sudah pelajari yang kemarin-kemarin, yaitu metode 40, 30, 20, 10, kemudian metode 50, 30, dan 20. Ada metode 70, 20, 10. Kemudian yang kemarin juga ada metode yang kita adopsi dari prinsip Pareto, yaitu 80 dan 20. Untuk video yang sekarang kita akan bahas yaitu budgeting dengan metode yang paling ringan, yang insya Allah dengan pendapatan seminim mungkin, sengepres mungkin kita bisa mencukupi kebutuhan kita dengan sedikit memangkas untuk kehidupan kita di masa mendatang, yaitu kehidupan kita setelah pensiun, setelah kita tidak kuat lagi untuk bekerja. Yang mau saya perkenalkan adalah video budgeting dengan metode 90-10. Sudah pasti paham untuk 90-10 yang sangat-sangat simpel, yaitu 90% adalah untuk kebutuhan kita. Dan ini tidak saya sarankan bagi orang-orang yang mempunyai pendapatan di atas 2 digit. Maksudnya di atas 2 digit adalah di atas 9 juta, 10 juta ke atas. Itu sudah sangat-sangat tidak disarankan untuk memakai metode ini. Metode ini saya tujukan khususnya untuk orang-orang yang sekiranya berpikir bahwasanya untuk kehidupan sehari-hari saja saya sudah ngepres, sudah kurang-kurang, sudah sangat pres, bahkan sampai berhutang-hutang, apalagi mau menabung atau berinvestasi. Jadi ini adalah metode yang sangat-sangat mentok, saya bilang sangat-sangat mentok untuk orang-orang yang pendapatannya tipis sekali. Jadi hampir seimbang pendapatan dan pengeluaran, bahkan sama. Jadi memang kita harus memaksa sedikit gaya hidup kita agar kita bisa tetap menabung, berinvestasi untuk kehidupan kita juga, bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk orang lain, bukan untuk tetangga, tapi untuk diri kita, terlebih-lebih untuk keturunan kita, untuk anak kita. Jadi metode 90-10, 90% adalah khusus untuk kebutuhan. Bagi orang yang gajinya 2 juta atau 3 juta, ini mungkin sangat-sangat cocok. Jadi 90%, misal pendapatan adalah 2 juta, berarti 1.800.000 untuk kehidupan sehari-hari. Kita hanya menyisihkan 200.000 untuk investasi atau untuk menabung. Memang angkanya sangat sedikit bagi sebagian orang. Mungkin sebagian orang berkata atau berpikir bahwasanya 200.000 kalau kita investasikan return 10% saja yang terhitung tinggi cuma 20.000 per tahun misalnya. Buat apa 20.000? Jadi memang kita berinvestasi, melatih diri kita, walaupun kita mendapatkan sedikit, tapi ingat investasi adalah seperti bola salju, semakin lama gulungannya akan semakin besar. Di tahun pertama kita 200, kita masuk per bulan. Per tahunnya kalau memang kita tidak menambah lagi, kita cuma mendapatkan hasil investasi 20.000. Tapi ingat, kita harus disiplin, jadi setiap bulan kita nambah 20. Kita tabung 200 maaf. Jadi setiap tahun berarti kita bisa mendapatkan 2.400.000. Oh, 2.400.000. Jadi lumayan sekali bagi orang yang pendapatannya sangat-sangat minim, sangat-sangat ngepres. Jadi silahkan disesuaikan untuk kehidupan sehari-hari, untuk pola hidup, gaya hidupnya. Mau cocoknya pakai yang 40%, 20% untuk investasi, atau cuma 10% investasi,
atau bahkan lebih ekstrim bisa sampai 80% investasi. Prinsip Pareto kita balik itu juga bisa. Jadi tergantung pendapatan kita, tergantung pengeluaran kita, tergantung bagaimana kita bisa menahan diri kita, hasrat kita untuk berbelanja, untuk memenuhi keinginan kita, bukan memenuhi kebutuhan kita. Percayalah bahwasanya kita itu selalu berkecukupan. Dalam konsep rezeki, Allah menyatakan dalam Al-Quran, Allah akan mengkayakan atau Allah akan mencukupkan. Ketika kita merasa kurang, berarti ada yang salah dalam diri kita, bukan dari rezeki Allah. Yang salah adalah gaya hidup kita, keinginan kita, nafsu kita. Oke, itu 90%, 10%-nya tentu untuk investasi. Kalau masih bingung masalah investasi, ditabung terlebih dahulu. Jadi prinsipnya bisa kita langsung masukkan ke investasi, bisa saham, bisa masuk ke pasar uang reksadana, atau bisa macam-macam ya. Kita investasi zaman sekarang versi digital, bisa kita mulai 10.000, bisa kita mulai 100.000. Jadi kita bisa mulai di angka berapapun. Tapi kalau kita masih minim pengetahuan tentang investasi, ada baiknya kita tabung terlebih dahulu uangnya, sambil kita pelajari apa investasi yang cocok dengan diri kita. Kemudian setelah kita memahami, belajar secara mendalam investasi apa yang ingin kita masuki, barulah uang tabungan tersebut kita masukkan ke dalam salah satu instrumen investasi yang sudah kita ketahui. Jadi itu lebih aman. Oke, tidak banyak penjelasan tentang prinsip 90-10 ini karena sudah kita jelaskan sebelum-sebelumnya. Saya harap ini cukup bermanfaat. Untuk video selanjutnya kita akan membahas budgeting secara ekstrim yang saya pergunakan selama ini. Sebagian orang mungkin merasa ini sangat-sangat ekstrim, sebagian orang merasa ini biasa-biasa saja, ini yang setiap hari saya lakukan, atau sebagian orang merasa kita tidak mungkin melakukan hal tersebut. Kita akan bahas setelah ini. Silahkan ditunggu, silahkan disimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji yang sudah saya bicarakan dari kemarin, awal kita belajar investasi atau kita belajar budgeting dulu, yaitu saya akan membicarakan bagaimana saya mengatur uang saya. Awal saya memang memakai beberapa metode yang sudah saya bahas, yaitu ada 40, 30, 20, 10 yang pertama, kemudian ada 50, 30, 20, setelah itu ada 70, 20, 10, 80, 20, kemudian yang terakhir kemarin adalah 90, 10. Jadi semuanya sudah saya coba. Kemudian ada satu momen ketika saya merasa semua ini nggak cocok untuk diri saya, untuk pendapatan saya dan bagaimana karakter saya dalam berinvestasi. Setelah itu saya coba sendiri bagaimana saya mengelola uang, bagaimana saya budgeting agar bisa klop dengan pendapatan saya, pengeluaran saya, dan karakter saya dalam berinvestasi. Sebelum saya mulai, sebelum saya memberitahu bagaimana cara saya membagi uang berinvestasi agar saya bisa cepat growth-nya, saya punya pertanyaan. Jadi kita sebut si A saat ini tahun 2023 gajinya adalah 5 juta, kemudian pengeluarannya tiap bulan adalah 3 juta, savingnya atau uang pos untuk investasi dan menabungnya adalah 2 juta. Setelah 2 tahun bekerja di suatu perusahaan, gajinya meningkat dari 5 juta ke 10 juta. Oke, gajinya meningkat dari 5 juta ke 10 juta. Pertanyaannya adalah, berapakah uang atau berapakah budgetingnya tiap bulan dengan hasil pendapatan 10 juta untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan investasi? Kalau kita menjawab dengan pendapatannya 10 juta yang berarti 2 kali lipat atau 100%, kebutuhannya menjadi 6 juta dan pos investasinya menjadi 4 juta, berarti kita adalah orang yang biasa-biasa saja atau seperti kebanyakan orang gitu ya. Kebanyakan orang ketika pendapatannya bertambah, maka gaya hidupnya ikut bertambah. Apakah itu salah? Menurut saya
secara pribadi kurang tepat secara pribadi, atau mungkin juga menurut sebagian orang atau kebanyakan orang itu sudah tepat, bahwasanya wajarlah ketika kita punya pendapatan yang berlebih, kita meningkatkan gaya hidup. Jadi sesuai, banyak orang yang mengatakan biar terlihat hasil dari jeripaya kita bekerja, tapi itu hanya dilihat orang sebentar saja saat ini. Orang tidak akan memikirkan kita di masa yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, kita menjadi seperti apa, keturunan kita menjadi seperti apa. Orang tidak peduli. Orang hanya menilai sesaat. Apakah kita haus pujian setelah kita mendapatkan uang yang banyak, kita beli ini beli itu untuk memuaskan orang yang sebetulnya tidak peduli kepada kita, atau hanya peduli sebentar melihat kagum kemudian melupakan kekagumannya, melupakan pujiannya. Jadi itu menurut saya tidak penting. Ini menurut saya pribadi. Saya secara pribadi ketika contoh kasus yang seperti tadi, pendapatan 5 juta menjadi 10 juta, kebutuhannya tetap 3 juta, sisanya 7 juta harus dimasukkan ke pos investasi. Itulah prinsip saya dalam menabung, dalam berinvestasi, dalam budgeting uang. Awal saya dulu untuk hasil berdagang, taruhlah saya mendapat 3 juta, uang yang saya investasikan 1 juta, 2 juta untuk tambah-tambahan kebutuhan dan keinginan saya. Kemudian secara bertambahnya waktu, pendapatan saya bisa melonjak sampai 10 juta. Dan saat itu saya langsung gas meletakkan 8 juta ke pos investasi dan 2 juta tetap untuk kebutuhan dan keinginan saya. Hasilnya alhamdulillah saya bisa saving 8 juta yang awalnya hanya 1 juta, 8 kali lipat. Misal target kita 80 juta, yang harusnya kita bisa menabung setiap bulan 1 juta, berarti 80 bulan, bisa saya dapatkan selama 10 bulan. Jauh sekali perbandingannya. Itulah hasil atau manfaat kita bisa meredam diri kita, meredam hasrat dan nafsu kita sesaat untuk mendapatkan hasil yang lebih memuaskan di masa depan. Jadi ada suatu penelitian, dulu di suatu sekolah ada yang namanya marshmallow eksperimen. Di satu sekolah beberapa anak dibagikan satu buah marshmallow, kemudian disuruh menahan diri untuk tidak memakannya beberapa saat. Ketika anak-anak itu mampu menahan diri tidak memakan marshmallow itu, peneliti akan melipat gandakan jumlah marshmallow tersebut. Banyak anak-anak yang tidak tahan melihat marshmallow tersebut dan memakannya. Tapi ada beberapa anak yang mau menahan diri untuk tidak memakan itu agar bisa mendapatkan marshmallow yang lebih banyak, melipat gandakannya. Jadi singkat cerita, penelitian tersebut berjalan beberapa tahun. Ketika dilihat saat anak-anak itu dewasa, anak-anak yang mampu menahan diri untuk tidak memakan marshmallow-nya agar bisa mendapatkan marshmallow yang lebih banyak atau melipat gandakan apa yang dia dapat, dia akan lebih sukses di masa depan. Sedangkan anak-anak yang memakannya langsung tidak tahan godaannya, menjadi orang-orang yang biasa-biasa saja atau hidupnya di bawah standar. Jadi ini juga berlaku dalam hal investasi. Ketika kita bisa mampu menahan diri kita sesaat untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan jangka panjang, kita harusnya menahan diri agar kita bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal dalam berinvestasi. Jadi itulah prinsip yang saya pegang. Kita harus menahan penderitaan sebentar untuk mendapatkan kenikmatan jangka panjang. Masalah kita menahan diri kemudian kita meninggal, itu adalah urusan lain. Tapi bayangkan kemungkinannya ketika kita meninggal, ya sudah, kita tidak bisa menikmati uang kita, selesai, urusan kita di dunia selesai. Tapi bayangkan ketika kita tidak meninggal, kita hidup di hari tua dengan kesengsaraan, dengan uang yang segitu-gitu saja, bahkan kita mengandalkan orang lain untuk kehidupan kita sendiri. Bahkan itu bisa disebut kita sangat-sangat memprihatinkan, sangat-sangat menyedihkan. Apakah kita ingin merasakan hidup miskin, tua, dengan ditanggung orang lain, ditanggung anak, ditanggung tetangga, ditanggung keluarga? Ataukah kita sebaliknya, kita menjadi orang yang kuat secara finansial, kita bisa membantu orang lain, bisa membantu keluarga kita, tidak membebani anak kita dengan kehidupan kita karena kita sudah sukses, kita sudah bisa mengelola uang kita di masa muda agar kita bisa nikmati sampai kita tua.
biarkan anak kita fokus mengejar mimpi-mimpinya, biarkan dia fokus menabung untuk kehidupannya sendiri, tidak perlu menanggung beban orang tuanya, kehidupan orang tuanya yang secara tenaga tidak mungkin untuk bekerja lagi, secara waktunya sangat sempit karena sudah sangat lelah, tidak bisa memaksimalkan waktu untuk bekerja juga. Harusnya kita memikirkan hal itu. Oke, jadi intinya prinsip saya adalah kita tidak boleh menaikkan gaya hidup kita sebelum kita mencapai tujuan finansial kita, tujuan apa yang kita inginkan dalam hal investasi. Setelah kita sudah mencapai apa yang menjadi cita-cita kita, tujuan target atau nominal berapa yang kita sudah ingin capai, kita bebas melakukan apapun. Kita bebas melakukan apa yang ingin kita beli, apa yang ingin kita lakukan dengan uang kita. Oke, itu cukup dari saya. Semoga bermanfaat. Silahkan diambil mana metode yang cocok bagi masing-masing kita, karena setiap kita mempunyai karakteristik berbeda-beda dalam mengelola uang, dalam berinvestasi. Tapi yang penting, saya harap kita tetap menabung untuk di masa tua kita nanti. Kalau kita meninggal pun, uang itu bisa menjadi warisan kepada anak-anak kita, bisa kita wakafkan agar uang itu juga bermanfaat bagi kita di alam kubur sana, di alam akhirat sana. Syukur-syukur uang itu diamalkan menjadi barang yang bersifat jariah, jadi pahalanya bisa mengalir terus ke diri kita. Itulah salah satu manfaat tentang mengelola keuangan, baik untuk diri kita sendiri, untuk keturunan kita, untuk beramal jariah agar bisa mengalir terus ke diri kita. Semoga kita dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, dan juga Allah mudahkan hisab kita di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.